Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang di seminar virtual koordinator training batch 8 grup 10.5 dengan tema Guru Hebat Be a Living Legend. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Tri Widyaswari, saya guru SDN Talanglayan, Kecamatan Jirajaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Acara kita kali ini akan dipandu oleh Bu Tari sebagai moderator dan narasumber kita adalah Bapak Iso Suwarso. Tanpa berlama-lama, acaranya akan segera kita mulai dan silakan Bu Tari untuk memandu acaranya. Ya, Bu Tari. Ya, baik. Baik, terima kasih Ibu Tri. Tanpa berpanjang, mempersingkat waktu, kita mulai saja presentase dari Pak Iso. Sebelumnya saya akan menjelaskan CV dari Pak Iso sebagai presenter di malam hari ini. Baik. Terima kasih Bu Tari. Langsung nyalakan Bu Tari. Bentar ya Pak. Screen-nya. Bapak Ibu sekalian, seminar virtual B8 10.5 yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sahabat Tolangit untuk kita semua dan para guru hebat yang bisa hadir pada malam ini. Izinkan saya menyampaikan limit pengalaman perihal guru hebat yang menjadikan legend di mata mahasiswa kita dan harapannya dapat menjadi pengetahuan bagi kita semua yang hadir pada seminar ini. Baik, terima kasih. Sebagai pembuka, langsung bertarik, pakai slideshow boleh. Baik, Pak. Oke. Sebagai pembuka, Bapak Ibu semua, saya tidak berpanjang lebar, ingin dibaca untuk per kalimat dari slide yang saya buat ini. Kita ketahui bersama bahwa masa pandemi telah mengubah proses pembelajaran di sekolah tidak seperti biasanya. Kita hampir menjalani masa pandemi COVID ini kurang lebih 1 tahun. Hingga perjalanannya kita banyak sekali mendapatkan tantangan. Dan mudah-mudahan tantangan ini menjadikan kita lebih dewasa dan bisa menemukan satu jalan keluar. Yang paling penting, Bapak Ibu semua, dari proses pembelajaran bukan sekedar proses transfer informasi pada saat kita mengajar. Sebelum pandemi kita tahu kita bisa tatap muka, kemudian kita bisa menjalankan kegiatan belajar mengajar. Pada inti mengajar adalah seperti itu rutinitasnya. Jadi proses transfer informasi. Nah, bagaimana menjadi guru yang hebat dan mampu melegenda bagi para siswa di tengah musim pandemi? Kita coba secara bersama. Lanjut, Hari. Ada page yang menggelora untuk melihat anak bisa tumbuh dengan bagus dan ada tujuan agar mereka bermetamorfosa dan menyempurna menjadi insan yang mampu untuk mengaktualisasikan dirinya. Itulah
Bapak Ibu sebenarnya hal yang dimiliki oleh para guru hebat yang akan melegenda. Nah, untuk menjadi guru seperti itu akan dicoba dipaparkan 7 nilai-nilai yang akan menjadikan guru legend dikenang oleh banyak jiwa-jiwa pembelajar panjang masa. Yakni yang saya uraikan, kasih sayang yang pertama, kepedulian, kesabaran, kreativitas, kerendahan hati, kebijaksanaan, dan kejujuran. Lanjut. Nah, saya coba akan beberapa hal yang saya sampaikan. Intinya saja, kasih sayang yang pertama. Ini adalah gerak hati yang menyukai dan menyayangi sesama tanpa berharap apapun. Inilah yang hebat yang mendasarinya. Kita bisa secara bersama dengan anak-anak. Jadi ada energi yang tak kering dari rasa sayang ini. Karakter ini sari kehidupan dan kekayaan batin. Banyak hal yang kita raih dengan karakter ini. Lanjut, Hari. Dan yang kedua adalah kepedulian. Anda bisa membayar orang untuk mengajar, tapi Anda tidak akan bisa membayar mereka untuk peduli. Mengajar orang mampu dan bisa melakukannya, tapi sedikit orang yang peduli terhadap apa yang diajarkan. Mengajar sesuatu yang kita lakukan terhadap anak didik, tapi apa yang kita bisa lakukan bagi sesama untuk anak didik. Jadi maknanya menempatkan anak didik secara totalitas, tidak hanya objek, tapi sekaligus subjek untuk belajar. Jadi ada rasa empati, kemudian persamaan persepsi, ada bersamaan, dan ada rasa yang berseberangan dengan mereka. Lanjut. Mohon maaf Pak, mengingatkan ini kan Zoom-nya ini ya. Tadi sudah diingatkan bahwasanya sekitar 10 menit lagi itu akan mati. Ya, ya. Oke, lanjut. Lanjut, oke. Kita intinya. Yang ketiga, kesabaran Bapak Ibu. Menjadi guru pasti harus yang khusus. Artinya adalah mempunyai nilai kesabaran. Kita tidak bisa marah dan kita pun tidak bisa begitu saja kecewa dan mengeluh di hadapan mereka. Inilah inti dari kesabaran. Lanjut. Yang keempat, aktivitas dari modal yang ketiga pertama tadi, harapannya Bapak Ibu mempunyai satu kreativitas untuk tumbuh bersama para anak. Imajinasi yang ditimbulkan dan bisa dikeluarkan pada anak didik. Bumbu dasarnya adalah kompetensi yang dimiliki Bapak Ibu, berpikir kreatif dan kecintaan. Lanjut, Putri. Yang kelima, kerendahan hati. Padi telah mengajari kita untuk semakin berisi, semakin mengapa kita tidak mau belajar. Jadi seorang guru yang rendah hati itu akan mengajar dengan santun dan syarat akan nilai-nilai etos. Kerendahan hati akan menautkan batin setiap individu yang ada di dalam kelas dan akan menjadi tuntunan untuk mempersembahkan segala kebaikan. Lanjut. Kemudian nilai adalah kebijaksanaan. Tidak ada yang membesarkan hati daripada niat yang tulus. Sungguh negeri rindu pada guru yang dipenuhi dengan nilai-nilai kebajikan pada dirinya. Guru yang memiliki wisdom yang menjadi aktor hebat. Silakan lanjut. Dan ini yang terakhir adalah kejujuran. Honesty is the best. Kejujuran, sesuatu yang dan sulit didapati untuk masa sekarang. Maka kita mencoba untuk menjadikan dimulai dari kita sendiri.
di hadapan siswa pembelajar menjadi orang yang jujur. Lanjut, Bu Tari. Sebagai penutup, Bapak Ibu semua, sulit rasanya mau menutup sebuah pemikiran yang tak pernah berhenti ini. Karena ia berevolusi tanpa henti. Sehingga rasanya biarlah saja penutup ini menjadi pembuka dari cerita lain di episode berikutnya. Izinkan saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada para guru yang masih berkeras segalanya untuk anak-anak didik. Tidak ada rasa mengeluh untuk terus berjuang walaupun pandemi masih berlanjut. Tak ada kata yang dibuat di sini untuk menggurui dan juga menyinggung siapapun. Yang ada cuma cerita hati yang mencoba untuk memahami diri. Pandemi adalah tantangan yang harus dicari jalan keluar agar siswa tetap dapat jati diri. Semoga bermanfaat. Salam guru hebat. Terima kasih. Saya kembalikan ke center. Baik. Terima kasih Pak Iso. Di chat sudah ada beberapa pertanyaan ya. Kita akan sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Dan mohon maaf, silahkan presensinya. Ya. Apakah sudah di-share belum? Oke. Terima kasih Bu Tari dari Ibu Yuliati. Terima kasih Bu Yuliati sudah bergabung. Ya, semua orang bisa mengajar dan bisa menjadi guru, tapi sedikit orang bisa untuk mendidik. Mengajarkan hal-hal dengan nilai-nilai yang baik itu sangat sedikit orang. Nah, dengan demikian, kalau yang orang Bapak Ibu dalam mengajarkan sesuatu materi diselipi dengan nilai-nilai minimal 7 dari yang saya sampaikan, itulah modal dasar nanti orang itu akan menjadi legend yang terus Bu Yuli yang jujur, guru yang selalu memberikan kasih sayang dalam mengajar, itu yang diingat para anak didik. Contohnya saja. Begitu Bu Yuli. Salam berkah. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Sekarang ada pertanyaan nih. Ada yang angkat ininya. Saya buka ya Bu. Mau di chat atau mau berbicara? Silakan Ibu Miki. Ya. Terima kasih Mbak Tri. Baik Pak, pemaparannya sangat bagus sekali. Di sini saya mau bertanya, tadi salah satu karakter yang harus dimiliki guru adalah kasih sayang. Nah, bagaimana cara aplikasinya kalau kita mengajar di siswa tingkat tinggi seperti SMA, kalau SD mungkin kelihatan betul bagaimana sikap kita sayang kepada anak-anak. Tapi kalau untuk yang anak-anak dewasa, siswa dewasa ini gimana apanya Pak? Realnya gitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Mika. Salam guru hebat. Memang Bapak Ibu sekalian di SMA atau di perguruan tinggi beda ya dengan anak-anak yang di bawahnya. Rasa kasih sayang bukan berarti seperti cinta dari sepasang kasih. Kasih sayang dimaksudkan sebuah guru atau seorang guru mewakili perpanjangan dari kasih sayang orang tuanya. Para siswa membutuhkan itu. Dia di rumah ada rasa sayang orang tua yang dilindunginya, kemudian hal-hal yang layak anak di sekolah yang dibutuhkan itu. Posisiku bapak sebagai guru menggantikan orang tua itu. Nah, seperti itulah layaknya orang tua menggantikannya itu ada di sekolah. Oke, Bu Mika. Bu Mika hebat yang punya rasa seperti itu untuk anak-anaknya.
Terima kasih. Ya. Sama-sama. Jadi sangat menarik sekali ya Bu Tari ya. Iya, Atau boleh iya Bu Tari. sharing di sini? Ada yang punya pengalaman tentang terkait masa sekolahnya, figur seorang guru yang dikenang? Iya, halo Bu Tari. Ya. Iya, bisa dengar suara saya. Ya, Pak Iso, ini artinya Pak, kalau kita menerapkan dari poin-poin yang sudah Bapak share tadi, artinya kurang lebih guru-guru itu apa ya, bermodalkan dengan hampir sama dengan Pancasila ya Pak ya, intinya. Jadi di sana seorang guru itu yang lebih penting itu harus tulus, harus ikhlas ya Pak ya. Jadi kalau seandainya guru itu enggak dari hati ngajarnya, jadi nanti hasilnya tidak baik juga ya Pak. Atau bagaimana? Iya, ini kita iya. Iya, Terima kasih. bagaimana itu Pak? Bu Trinyasari. Saya sangat sepakat. Betul. Mengajar sebaiknya berasal dari hati, tulus, dan ikhlas. Dengan demikian, ada peribahasanya yang pernah mungkin kita semua dengar. Kita bisa memberikan sesuatu makanan, maaf, ke kucing, maaf, terus ke kuda, itu berdasarkan apa yang dia suka. Tidak mungkin dia akan mendekat ke kita kalau kita kasih, misalnya ada uang 100.000 rupiah atau bahkan 1 juta rupiah. Tapi kalau kita ingin mendekat dengan kucing, kita kasih uang. Jadi hal yang inilah. Kalau kita materi, kemudian hal yang akan kita sampaikan supaya bisa diterima, bisa dekat dengan anak didik, berikan apa yang menjadi kebutuhannya. Salah satunya tulus, kita sampaikan atau cara menyampaikannya, ikhlas, dan mudah-mudahan itu bisa menempel dan bisa menjadi ingatan panjang bagi para siswa. Saya pasti meyakini Bapak Ibu semua pasti mengenang beberapa guru, minimal nama sejak guru SD, SMP, dan seterusnya. Dari mana semua? Ada dari hal-hal yang masuk ke dalam hati kita. Begitu. Terima kasih Bu Trinyasari. Iya, luar biasa sekali ya Pak Iso. 1 menit lagi. Jika Bapak Ibu ada yang sharing di sini atau bertanya, nah saya yang tertarik ini perihal kejujuran Pak dan kreativitas. Ya. Sekarang kan masa pandemi ya Pak ya, jadi guru harus lebih kreatif gitu. Nah menurut Bapak, kira-kira guru seperti apa yang cocok dan kreatif di masa pandemi sekarang ini? Dikatakan kreatif gitu. Iya. Iya. Terima kasih Bu Tari. Sederhana. Kalau Bapak Ibu sudah berangkat dari niat yang tulus, itu semua ide akan muncul dengan sendirinya. Untuk mencoba berinovasi, mencari hal-hal yang baru, apalagi sekarang memanfaatkan teknologi. Pandemi, perkenalan banyak dengan teknologi. Nah, kalau misalkan orang Bapak Ibu masih mengajarkan modelnya sama dengan masa tatap muka yang lalu, begitu. Nah, kita coba, kita bumbui dengan satu metode yang ada dengan teknologi, harapannya orang Bapak Ibu coba ada kreativitas di luar dari jalan yang sebelumnya. Model yang sekarang banyak, misalnya kita bersama dengan kebiasaan tergantung di SMA, gaya TikTok tidak salah kalau guru misalkan mengajarkan sesuatu bersama mereka begitu ya, itu pendekatan yang kreatif gitu. Apa yang mereka butuhkan sekarang. Jadi mau tidak mau tetap pada koridor edukasinya. Tidak hanya kita
kita menyampaikan atau memberikan seperti itu, tapi kita tetap mengajari mereka pada koridornya, ya, edukasi yang akan diberikan. Itu salah satu contoh dari. Terima kasih. Ya, Pak Iso, yang menarik di sini pada saat pandemi ini kan anak-anak ulangannya lewat daring nih ya. Dan itu bagaimana sih mengukur tingkat kejujuran anak? Sementara kan kita nggak lihat langsung tuh, apakah memang anak-anak mengerjakan sendiri atau ada yang membantu atau malah ada jokinya gitu, Pak. Bagaimana itu, Pak, solusinya? Iya, Iya. terima kasih Bu Dari. Ini sangat sulit. Kalau kita tuanya mau joki ya, Pak ya? deteksi, ya, kejujuran berdasarkan pada saat mengerjakan ujian atau ulangan itu hasil dirinya sendiri. Maksudnya kejujuran di sini adalah bagaimana caranya kalau dia dikerjakan bersama dengan orang tua, jujur bisa mengungkapkan itu. Dan nilai itu yang kita akan tidak apa-apa kalian bekerja sama dengan orang tua asal informasikan ke Bapak dengan sebenarnya. Tidak apa-apa kalian jawaban kawan diambil. Tidak apa-apa. Dan untuk anak SD-nya. Oke. Pak Yusuf, selamat bergabung. Iya, Bu Tari. Oke. Tadi saya keluar ya? Bu Tari. Tadi saya keluar ya, Bu? Iya. Tapi udah masuk lagi? Enggak sih? Sudah gabung. Ya, sudah kembali bergabung, Ibu. Kayaknya sudah cukup, Bu Tari. Waktunya sudah Baik, sudah cukup atau gimana, Bu Tari? Sekarang 19.30 kita closing statement dulu. Sisa berapa menit lagi? 20 menit lagi, Bu. Tapi boleh di closing statement dari Pak Iso. Ya, ada yang mau disampaikan, Pak Iso? Baik, Bu. Terima kasih sebagai statement terakhir. Marilah Bapak Ibu untuk menjadikan masa pandemi ini merupakan satu tantangan tersendiri dan kita cari solusinya. Bukan hanya sebatas mengeluh, bahkan lari dari kenyataan yang terjadi. Marilah kita dimodali dengan nilai-nilai untuk menjadi guru hebat, guru yang melegenda, lalu diingat sepanjang masa untuk anak didiknya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan. Terima kasih Pak Iso atas presentasinya. Nah, dari saya menutup pertemuan kita hari ini, pada malam ini, penutup dari saya berarti Bapak Ibu ada 7 karakter atau nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru yang akan supaya dikenang sepanjang masa oleh siswanya. Pertama itu kasih sayang. Guru harus memiliki kasih sayang, tentulah dengan rasa yang tulus beliau dapat mengajar. Kemudian kepedulian. Selain itu berarti guru harus memiliki rasa peduli ke siswanya, bukan hanya sembari menyelesaikan kewajibannya mengajar kemudian pulang. Berarti dia harus punya rasa kepedulian. Kemudian dalam mengajarkan siswanya, guru harus memiliki kesabaran, kreativitas, kerendahan hati, kebijaksanaan, bijaksana dalam melihat siswa yang satu dan yang lainnya berbeda tentunya, dan terakhir adalah kejujuran. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Triwidya. Ya, terima kasih Bu Tari sudah memandu acara ini sampai dengan penutup, dan terima kasih juga kepada Pak Iso Suarso yang sudah menjadi presenter dan mempresentasikan materinya. Semoga kegiatan seminar kita kali ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Saya tutup seminar ini dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu.